Kita akan membahas tentang 6 fakta asal-usul Lucifer yang di dalam Bible, apakah dia malaikat atau iblis. Namun sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini. Anda bisa like dan sudah bisa tulis komen tentang pandangan Anda dan jangan lupa untuk membagikan sehingga orang lain itu pun juga dapat diberkati melalui tayangan ini. Baik, kita akan saksikan yang satu ini. Jika kita membaca Alkitab secara keseluruhan, Alkitab tidak hanya menceritakan tentang entitas Tuhan sebagai Tritunggal, manusia, hewan, dan tumbuhan. Alkitab juga menjelaskan bahwa di dunia ini ada entitas lainnya berupa malaikat dan iblis. Kita umumnya membedakan dua entitas ini berdasarkan fungsinya. Malaikat kita anggap sebagai entitas yang baik, mendukung kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebaliknya, iblis kita anggap sebagai entitas jahat, selalu berusaha untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat di sini tentang malaikat dan iblis terlebih dahulu. Sebelum mengenal asal-usul Lucifer di dalam Bible, kita harus mengerti terlebih dahulu tentang entitas malaikat dan iblis yang telah diceritakan dalam Alkitab. Kenapa? Karena tidak salah jika kita membedakan malaikat dan iblis berdasarkan baik dan jahatnya. Namun ternyata ketika kita mampu mendapatkan manfaat ya dengan membaca Bible tiap hari, maka saudara akan mengerti jikalau iblis itu pun ternyata awalnya adalah malaikat. Nah, saudara, kita melihat contohnya begini, sebagaimana Gabriel ya. Dia adalah seorang malaikat yang diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan penyembahan yang benar menurut Alkitab. Namun bukan cuma itu saja, namun dikatakan bahwa Gabriel juga sebagai pembawa pesan ya, menyampaikan janji keselamatan di dalam Bible kepada manusia. Nah, Anda lihat di sini, malaikat membantu manusia untuk memahami ayat Alkitab tentang pengampunan. Contoh di dalam Ibrani 2 ayat yang ke-7, dikatakan di sana bahwa engkau telah membuat dia sedikit lebih rendah daripada malaikat, tetapi engkau juga memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat, bahkan telah menempatkannya di atas semua buatan tanganmu. Nah, Saudara lihat di sini juga dikatakan Tuhan menciptakan malaikat berbeda dari manusia. Malaikat diciptakan sedikit lebih tinggi dari manusia. Malaikat diciptakan dengan kemuliaan dan hormat. Ini berarti bahwa malaikat sebenarnya diciptakan tidak bercelah. Namun Tuhan kita bukanlah Tuhan yang memaksakan entitas manapun untuk memuliakannya seperti manusia. Tuhan juga memberikan kehendak bebas kepada malaikat. Malaikat yang memilih untuk meninggalkan Tuhan, inilah yang kemudian kita kenal sebagai iblis. Prinsip ini kemudian menerangkan bagaimana asal-usul Lucifer di dalam Bible. Nah, sekarang tentang asal-usul Lucifer. Kita sudah mengetahui bagaimana malaikat dan iblis menjadi dua entitas yang berbeda. Lalu bagaimana dengan Lucifer? Saat ini kita mengenal Lucifer sebagai seorang iblis. Ya, Peter Binsfield mengungkapkan ada 7 pokok dosa dan Lucifer menjadi simbol dari dosa kesombongan yang dikutip di dalam Bible tentang kesombongan manusia. Bagaimana kisah asal-usul Lucifer di dalam Bible? Untuk mengerti asal-usul Lucifer dalam Bible, kita perlu membaca dasarnya terlebih dahulu dalam Yehezkiel 28 ayat 12 sampai 19. Dikatakan di sana, hai anak manusia, merataplah atas Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Yahweh, engkau memateraikan kesempurnaan penuh hikmat dan kesempurnaan dalam keindahan. Engkau pernah berada di Eden, taman Elohim, setiap batu yang berharga dari seluruhmu, yapis merah, krisolid dan berlian, batu pirus, krisopras, nefrit, lesurit, ya, batu, darah, malaikat, juga emas, keahlian tamborin dan serulingmu telah dipersiapkan dalam dirimu pada hari engkau diciptakan. Engkau adalah kerub yang diurapi, yang berjaga-jaga, dan aku telah menempatkanmu di gunung Elohim yang kudus, tempat engkau berada. Engkau berjalan naik dan turun di tengah-tengah batu-batu api. Engkau sempurna di dalam jalanmu sejak hari engkau diciptakan, sampai terdapat kesalahan yang ditemukan di dalammu, melimpah
melimpahnya barang daganganmu telah membawa kekerasan datang ke tengah-tengahmu dan engkau telah berbuat dosa. Maka aku menyingkirkan engkau dari gunung Elohim. Aku akan menghancurkanmu dari tengah-tengah batu api, hai kerub yang berjaga-jaga. Engkau menjadi tinggi hati karena keindahanmu dan engkau merusak hikmatmu karena kemegahanmu. Aku telah melemparkan engkau ke bumi dan aku akan menaruh engkau di hadapan raja-raja sehingga mereka dapat melihat engkau. Engkau telah mencemarkan tempat kudusmu dengan banyaknya kecuranganmu, ketidakjujuranmu dan dalam berdagang. Jadi aku menyalakan api di tengah-tengahmu. Api itu akan melahapmu. Aku akan jadikan engkau abu di atas bumi di hadapan semua yang melihat engkau. Semua yang mengenal engkau di antara bangsa-bangsa akan tertegun melihatmu. Engkau akan menjadi kengerian dan engkau akan lenyap untuk selama-lamanya. Nah, saudara lihat itulah tadi yang telah dideskripsikan ya, menggambarkan tentang siapakah Lucifer dan kejatuhannya seperti apa dan apa yang Tuhan perbuat terhadap dia. Jadi saudara lihat berdasarkan ayat tersebut kita menyimpulkan beberapa asal-usul Lucifer di dalam Bible. Berikut ini asal-usul Lucifer dalam Alkitab. Yang pertama, Lucifer pada Yeskel 28 disebutkan sebagai Raja Tirus. Ia diciptakan sempurna, penuh hikmat, dan maha indah seperti malaikat. Yang kedua, Lucifer dalam Bible juga dikenal sebagai bintang fajar. Hal ini sesuai dengan arti nama Lucifer dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Latin pun, Lucifer berasal dari dua kata yaitu lux atau lucis, yang berarti cahaya, dan vere yang berarti membawa, sehingga Lucifer dikenal sebagai pembawa cahaya. Yang ketiga, Lucifer dikenal sebagai malaikat dengan status tertinggi dalam kerajaan sorga. Yang keempat, Lucifer pada akhirnya memilih untuk meninggalkan Tuhan dan menjadi iblis. Yang kelima, Lucifer meninggalkan Tuhan dengan kesombongannya. Dr. Wilmington dalam bukunya berjudul Doctrine of Satan mengatakan bahwa Lucifer begitu apa? Sombong, merasa mampu menyamai Tuhan. Yang keenam, meskipun Lucifer telah memilih untuk meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan sendiri yang membuang Lucifer dari kerajaan sorga. Nah, Lucifer tidak lagi memenuhi syarat masuk sorga menurut Bible. Dengan asal-usul Lucifer di dalam Bible yang baru saja kita dengar, saat ini dia pun dikenal sebagai iblis yang berusaha menjatuhkan ke dalam dosa, terutama dosa kesombongan. Penting bagi kita untuk ingat, yaitu Lucifer itu adalah seorang malaikat awalnya yang melayani Tuhan. Artinya begini, dia sangat mengerti bagaimana seharusnya manusia menyembah dan melayani Tuhan. Ia pun sangat mengerti apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan manusia. Apalagi Lucifer juga dikenal memiliki banyak hikmat. Nah, dengan segala yang ia miliki tersebut, Lucifer mampu membolak-balikkan segalanya. Ia merupakan entitas yang sangat mampu untuk melakukan hal yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, ya, kita semua perlu berhati-hati terus ya, supaya kita tidak jatuh ke dalam godaan Lucifer. Berhati-hati jugalah dalam kesombongan atas hikmat yang sejauh ini sudah kita miliki. Jangan sampai kita menjadi Lucifer kecil yang berlaku seperti yang dikatakan ayat Alkitab tentang pindah agama. Kiranya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus saja. Oke, saudara lihat, disinilah kita semakin memahami dan bagaimana Tuhan membawa kita semua untuk sampai ke destiny tanpa ada satupun yang mencoba menggagalkan kita semua. Diberkati, Yesus Masiah, bless you.